Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran tentang mata kuliah perilaku konsumen, di mana materi pada kali ini adalah tentang konsep perilaku konsumen. Nah, sebelum mempelajari tentang apa itu perilaku konsumen atau pengertian dari perilaku konsumen, kita perlu mengingat kembali konsep inti dalam pemasaran, di mana ada beberapa konsep inti dalam pemasaran. Salah satunya adalah tentang kebutuhan. Jadi tugas perusahaan atau tugas pemasar adalah bagaimana memenuhi kebutuhan konsumen sasaran sehingga mereka mendapatkan kepuasan. Nah, untuk itu pemasar salah satu langkahnya adalah perlu melakukan riset tentang pasar. Nah, riset yang dilakukan tentang pasar itu digunakan untuk menjawab 7O tentang pasar atau tentang konsumen. Jadi ini ada 7O yang harus dijawab oleh perusahaan yang berkaitan dengan pasar atau tentang konsumen. O yang pertama adalah occupants. Occupant itu adalah penghuni. Maksudnya penghuni di sini itu adalah siapa yang membentuk pasar, atau konsumen dari perusahaan itu siapa saja, itu maksudnya penghuni atau occupants. Kemudian yang kedua adalah objek. Yang dimaksud dengan objek itu adalah apa yang dibeli oleh pasar. Produk-produk apa yang dibeli oleh pasar, produk-produk apa yang dibeli oleh konsumen. Kemudian yang ketiga, objektif atau tujuan. Yang dimaksudkan dengan objektif di sini adalah mengapa konsumen membeli, tujuannya itu untuk apa. Itu perlu dijawab oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, organization, organisasi. Yang dimaksudkan adalah siapa yang berpartisipasi dalam pembelian. Mengingat bahwa keputusan pembelian itu kan melibatkan banyak pihak. Jadi siapa-siapa yang terlibat dalam pembelian itu perlu diketahui oleh perusahaan. Kemudian yang kelima adalah operation. Pelaksanaan yang dimaksudkan adalah bagaimana pasar melakukan pembelian. Teknisnya seperti apa, caranya seperti apa, itu adalah di operation. Kemudian O yang keenam adalah occasion, peristiwa. Peristiwa di sini adalah menjawab tentang atau berkaitan tentang kapan pasar melakukan pembelian. Kapan waktunya. Kemudian yang ketujuh adalah outlet, itu adalah tempat penjualan. Yang dimaksudkan adalah di mana pasar atau konsumen itu melakukan pembelian. Nah, ini berkaitan dengan distribusi barangnya. Nah, perilaku konsumen merupakan studi yang sekarang sangat diminati oleh beberapa pihak. Tak lupa juga perusahaan itu mempelajari tentang perilaku konsumen. Nah, mengapa perlu mempelajari konsumen? Itu alasannya adalah pertama, konsumen adalah raja. Saya yakin sudah sering dengar bahwa konsumen adalah raja, karena raja berarti dia harus diberikan servis pelayanan yang sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, motivasi dan perilaku konsumen dapat dimengerti melalui penelitian, melalui riset. Jadi mengapa konsumen melakukan pembelian dan bagaimana perilakunya itu bisa diamati atau bisa dipelajari, bisa difahami melalui riset. Jadi riset tentang perilaku konsumen. Kemudian perilaku konsumen dapat dipengaruhi melalui beberapa kegiatan. Nah, biasanya dengan kegiatan-kegiatan tertentu perilaku konsumen itu dapat terpengaruh.
Misalkan aja dengan promosi, dengan display yang bagus, dengan kemasan yang menarik, itu kesemuanya adalah ditujukan untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Kemudian yang berikutnya, mengapa perlu mempelajari konsumen adalah bujukan dan pengaruh konsumen memiliki hasil yang menguntungkan. Jadi, konsumen yang puas terhadap produk yang dikonsumsinya itu akan merupakan aset pemasaran. Maksudnya aset pemasaran gimana? Karena konsumen yang puas itu akan merekomendasikan kepada orang lain, kepada temannya, kepada saudaranya, dan seterusnya untuk melakukan pembelian produk itu. Jadi kan aset yang menguntungkan atau aset pemasaran. Kemudian berikutnya adalah membahas tentang definisi perilaku konsumen. Ini diberikan oleh James F. Angel, kemudian diberikan oleh Sigmund N. Kanoff, di mana yang pertama yang dimaksud dengan perilaku konsumen menurut James F. Angel adalah segala tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan itu. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi produk dan jasa maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, ini satu lagi pengertian dari perilaku konsumen yang diberikan oleh American Marketing Association. Jadi ini asosiasi pemasaran dari Amerika mengatakan bahwa perilaku konsumen itu merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku dan lingkungannya, di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Nah, ini akan kita kupas definisi yang diberikan oleh American Marketing Association. Ada 3 hal penting yang tersurat dalam pengertian dari perilaku konsumen yang diberikan oleh tadi American Marketing Association. Yang pertama adalah bahwa perilaku konsumen itu bersifat dinamis. Kemudian yang kedua, adanya interaksi antara afeksi dan kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar. Kemudian yang ketiga adalah melibatkan pertukaran. Apa yang dimaksud dengan dinamis dalam pengertian perilaku konsumen? Jadi perilaku seorang konsumen, grup konsumen atau kelompok konsumen atau masyarakat luas itu selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Namanya dinamis itu kan tidak konstan, selalu berubah. Itu tidak hanya individu, tapi juga kelompok, bisa masyarakat itu juga berubah. Nah, dengan adanya perilaku yang dinamis ini memiliki implikasi terhadap studi perilaku konsumen dan juga tentu saja pada pengembangan strategi pemasaran, karena memang perilaku konsumen terkait dengan pemasaran. Implikasinya salah satunya adalah bahwa dengan adanya kedinamisan dalam perilaku konsumen ini, generalisasi perilaku konsumen itu biasanya terbatas untuk jangka waktu tertentu, produk tertentu, individu tertentu, ataupun grup tertentu. Jadi tidak bisa digeneralisasikan untuk waktu yang lain, produk yang lain, ataupun grup yang lain. Jadi itu hanya berlaku untuk tertentu saja, baik pada jangka waktunya, produknya, ataupun kelompok konsumennya. Nah, kalau ini terkait dengan keterbatasannya di dalam jangka waktu, misalkan sekarang kan di masa pandemi banyak orang yang mempunyai kecenderungan perilaku bersepeda, olahraganya bersepeda. Perilaku bersepeda saya yakin itu tidak akan berjalan sepanjang masa. Pasti nanti ada suatu saat di mana kelompok pesepeda ini mengalami kejenuhan sehingga nanti akan beralih pada perilaku yang lain. Dan sifat kedinamisan ini itu menyiratkan atau
berikan petunjuk kepada perusahaan bahwa tidak boleh berharap bahwa suatu strategi pemasaran yang sama akan dapat memberikan hasil yang sama di sepanjang waktu. Jadi strategi pemasaran itu juga harus bersifat dinamis, mengikuti perilaku konsumen yang bersifat dinamis tadi. Kemudian yang kedua yang ada dalam definisi perilaku konsumen tadi adalah interaksi antara afeksi dan kognisi. Afeksi itu adalah apa yang dirasakan, kognisi itu apa yang dipikirkan. Jadi perilaku konsumen itu gabungan antara dua hal tadi. Apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan, dia akan membentuk suatu perilaku terhadap produk. Jadi membentuk perilaku konsumen. Kemudian berikutnya adalah melibatkan pertukaran. Jadi pertukaran di sini bisa pertukaran antara individu. Nah, adanya melibatkan pertukaran ini konsisten atau sejalan dengan definisi yang ada dalam pemasaran, di mana dalam pemasaran itu peran pemasarannya adalah untuk menciptakan pertukaran. Jadi kalau dalam pemasaran itu konsep intinya selain tadi yang saya sebutkan ada kebutuhan, konsep inti yang lain adalah adanya pertukaran. Jadi apa yang ada dalam perilaku konsumen berarti sejalan dengan apa yang ada di dalam definisi pemasaran. Nah, kita akan bahas tentang pertukaran ini. Ada beberapa asumsi atau anggapan yang mendasari adanya pertukaran. Jadi ini asumsinya harus terpenuhi supaya pertukaran itu bisa terjadi. Yang pertama, asumsi atau anggapan atau hal yang harus didasarkan pada pertukaran adalah setiap orang berperilaku rasional. Jadi orang yang terlibat dalam pertukaran atau pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran, mereka berpikiran atau berperilaku secara rasional. Artinya rasional berarti dia berpikir logis menurut akal sehat. Yang kedua, berusaha memaksimumkan kepuasan mereka dalam pertukaran. Jadi konsumen itu prinsipnya pasti ingin memaksimumkan kepuasan. Tidak ada konsumen yang ingin meminimumkan kepuasan. Jadi dengan pengorbanan dia, dengan biaya dia yang keluarkan, dia akan mencari hal yang bisa memaksimumkan kepuasan mereka. Itu asumsi berikutnya. Kemudian asumsi yang ketiga, mempunyai informasi yang lengkap atas berbagai alternatif dalam pertukaran. Jadi sebelum melakukan pertukaran, pihak-pihak yang akan terlibat itu pasti akan mencari informasi-informasi yang dibutuhkan. Nah, dengan dapatnya informasi yang dibutuhkan, dia akan melanjutkan dengan adanya kegiatan pertukaran. Kemudian yang keempat, secara relatif bebas dari pengaruh luar. Jadi tidak ada paksaan, pertukaran dilakukan secara sukarela sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian syarat pertukaran ini disampaikan oleh Philip Kotler, jadi pakar pemasaran. Itu ada 5 supaya terjadinya pertukaran. Yang pertama adalah terdapat sedikitnya 2 pihak. Jelas. Yang namanya pertukaran minimal melibatkan 2 buah pihak. Tidak mungkin pertukaran terjadi hanya 1 pihak. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Kalau ingin bertepuk ya harus 2 tangan. Sama seperti dalam pertukaran, terdapat sedikitnya 2 pihak. Kemudian masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin berharga bagi pihak lain. Jadi kalau ada 2 pihak, satu pihak mempunyai barang atau mempunyai sesuatu yang berharga bagi pihak lainnya, makanya akan terjadi pertukaran. Kalau salah satu pihak tidak mempunyai hal yang berharga bagi pihak lain, tidak mungkin terjadi pertukaran. Jadi 2 buah pihak tadi harus memiliki sesuatu yang berharga bagi pihak yang lainnya.
Kemudian masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan melakukan penyerahan. Bagaimana bisa terjadi pertukaran kalau pihaknya tidak mampu berkomunikasi? Jadi berkomunikasi itu juga merupakan syarat terjadinya pertukaran. Kemudian keempat, masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran pertukaran. Ini tadi terkait dengan asumsi tadi, berarti tidak adanya paksaan dalam pertukaran, bebas menerima ataupun menolak. Kalau sekiranya menguntungkan mungkin menerima, tapi kalau tidak menguntungkan pasti akan menolak. Lah itu bebas. Kemudian yang kelima, masing-masing pihak yakin bahwa berunding dengan pihak lain adalah layak dan bermanfaat. Jadi yang namanya pertukaran pasti diawali dengan perundingan, kesepakatan. Jadi masing-masing pihak kalau sadar atau yakin bahwa kesepakatan dengan pihak lain itu adalah bermanfaat, maka akan terjadi pertukaran. Kemudian perlunya mempelajari perilaku konsumen. Sebenarnya mempelajari perilaku konsumen itu untuk apa? Yang pertama, perilaku konsumen kajian perilaku konsumen itu akan membantu pemasar atau membantu perusahaan untuk yang pertama merancang bauran pemasaran. Jadi untuk merancang bauran pemasaran itu ada 4P itu ya. Mungkin juga nanti bisa berkembang jadi 7P. Tapi yang populer adalah 4P, yang inti itu adalah 4P. Jadi product, price, promotion, dan place. Jadi untuk merancang 4P yang tepat, perusahaan tuh harus tahu tentang pasarnya, pasar yang dituju. Nah, dengan untuk mengetahui pasar yang dituju mestinya dengan kajian tentang perilaku konsumennya. Kemudian yang kedua, menetapkan segmentasi. Segmentasi itu apa? Segmentasi itu merupakan kegiatan membagi-bagi pasar yang awalnya bersifat heterogen ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Nah, satuan-satuan pasar tadi namanya segmen. Jadi pasar yang besar yang sifatnya heterogen kemudian dikelompok-kelompokkan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil yang bersifat homogen, itulah namanya segmentasi. Nah, untuk bisa melakukan segmentasi berarti perusahaan harus memahami tentang perilaku konsumennya. Karena segmentasi itu adalah targetnya pada konsumen. Jadi bagaimana bisa melakukan segmentasi kalau tidak tahu konsumennya. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan positioning dan pembedaan produk. Positioning dan diferensiasi pembedaan produk. Jadi kalau positioning itu tindakan merancang produk dan bauran pemasaran di mana dimaksudkan agar tercipta kesan tertentu di ingatan atau di benak konsumen. Itu positioning. Jadi bagaimana benak konsumen itu melekat dengan ingatan suatu produk. Kemudian diferensiasi atau pembedaan produk itu adalah proses pembedaan produk di mana tujuannya adalah untuk membuat lebih menarik terhadap pasaran tertentu. Nah, untuk pembedaan ini bisa terhadap produk pesaing atau produk kompetitor, bisa juga terhadap produknya sendiri. Nah, contoh pembedaan produk di mana itu merupakan produknya sendiri itu adalah misalkan Anda naik kereta, itu kan ada dibedakan antara ekonomi dan bisnis. Jadi ini ada pembedaan produk, dalam hal ini adalah jasanya. Kemudian juga kalau di rumah sakit itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas VIP, kelas VVIP, dan seterusnya. Itu adalah pembedaan produk. Tujuannya apa? Membuat lebih menarik untuk konsumen tertentu. Jadi ada konsumen yang dengan kemampuan tertentu
dia tidak mungkin sanggup untuk masuk di kelas VVIP, sehingga dia diberikan yang menarik di kelas 3 atau kelas 2 gitu. Tapi sebaliknya, untuk konsumen dengan penghasilan yang menengah ke atas, mungkin dia tidak tertarik dengan kelas 2 atau kelas 3, dia tertariknya pada kelas VIP atau VVIP. Kemudian kalau positioning tadi kan untuk menciptakan kesan tertentu di ingatan konsumen. Jadi mungkin saya bisa berikan contoh kalau terkait dengan positioning ini. Kalau ingat antangin yang ada di benak konsumen adalah dia obat masuk angin, nah itu positioning itu namanya. Kemudian yang keempat, memformulasikan analisis lingkungan bisnisnya. Analisis lingkungan bisnis itu merupakan suatu kegiatan atau suatu proses yang digunakan oleh perencana strategi, di mana tujuannya adalah untuk memantau lingkungan bisnisnya, untuk menentukan adanya peluang dan ancaman. Nah, itu juga bisa dicari atau bisa diformulasikan, dirumuskan dengan mengetahui konsumen, perilaku konsumen. Kemudian yang kelima, perlunya mempelajari perilaku konsumen adalah mengembangkan riset pemasaran. Ini berkaitan dengan perilaku konsumen yang bersifat dinamis tadi. Karena perilaku konsumen itu bersifat dinamis, maka riset pemasaran itu perlu selalu dikembangkan. Jadi tidak sekali dilakukan riset pemasaran itu selalu berkembang juga. Karena memang perilaku konsumennya dinamis berkembang, jadi riset pemasaran juga perlu dikembangkan. Kemudian ini ada 3 informasi penting yang dihasilkan tentang studi perilaku konsumen. Yang pertama adalah orientasi, arah, cara pandang konsumen. Kemudian yang kedua adalah berbagai fakta tentang perilaku berbelanja. Yang ketiga, konsep yang memberi acuan pada proses berpikirnya manusia dalam berkeputusan. Ingat bahwa perilaku pembelian atau perilaku konsumen itu melalui satu tahapan untuk mengambil keputusan. Jadi intinya bahwa perilaku konsumen jadi 3 hal ini ya. Perilaku konsumen itu dipelajari agar lebih memahami tentang apa yang dibeli konsumen, mengapa membeli, di mana membeli, kapan membelinya, dan seterusnya. Nah, pengetahuan ini kemudian dipakai untuk menciptakan cara untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan mereka dan menciptakan pendekatan yang baik untuk berkomunikasi dan mempengaruhi mereka. Jadi memang perusahaan itu dalam melakukan pemasaran itu adalah tujuannya mempengaruhi perilaku konsumennya, di mana tujuan akhirnya itu adalah bagaimana dia mau membeli atau melakukan pertukaran atau membeli produk dan jasanya. Dengan adanya pemilihan produk dan jasanya itu berarti kan target perusahaan terkait dengan keuntungan mungkin bisa tercapai. Kemudian dilanjutkan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perilaku konsumen. Ini ada 2 grup. Yang pertama adalah grup riset dasar, kemudian yang kedua adalah grup yang berorientasi aksi. Grup riset dasar itu terdiri dari periset akademik. Jadi ini dalam kelompok ini adalah dari kalangan akademisi. Nah, kalangan akademisi itu tertarik untuk mempelajari perilaku konsumen sebagai suatu cara mengembangkan pengetahuan tentang aspek perilaku manusia. Jadi dia memang tertarik untuk mengembangkan pengetahuan tentang perilaku manusia, sehingga dia masuk dalam grup riset dasar. Kemudian yang kedua adalah grup yang berorientasi aksi. Di sini ada 3, yakni organisasi pemasaran, organisasi pemerintah dan politik, dan konsumen. Organisasi pemasaran ini tidak hanya perusahaan, tapi juga organisasi yang lain seperti rumah sakit, perguruan tinggi, kantor pengacara, dan seterusnya. Jadi merupakan semua organisasi yang melakukan penawaran produknya, baik itu barang atau jasa, dan ingin melakukan pertukaran. Itu termasuk dalam kelompok ini.
Kemudian kelompok yang kedua adalah organisasi pemerintahan dan politik. Nah, ini organisasi pemerintahan dan politik ini berkepentingan dengan perilaku konsumen. Itu tujuan utamanya adalah memantau dan mengatur pertukaran antara organisasi pemasaran dengan konsumen. Nah, kalau di negara kita mungkin Anda mengenal adanya badan BP POM ya, BP POM itu yang mengurusi badan makanan, itu adalah mengatur, memantau bagaimana pertukaran yang terjadi antara organisasi pemasaran dengan konsumen. Juga mungkin lembaga perlindungan konsumen itu juga masuk di sini. Kemudian yang ketiga yang berkepentingan dengan perilaku konsumen adalah konsumen itu sendiri. Nah, konsumen itu bisa merupakan individu, bisa juga merupakan organisasi yang menukarkan sumber dayanya untuk berbagai barang dan jasa. Kemudian materi berikutnya adalah hubungan perilaku konsumen dengan strategi pemasaran. Hubungan perilaku konsumen dengan strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu kan merupakan satu rencana yang didesain sedemikian rupa untuk mempengaruhi pertukaran dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, tabel di bawah ini itu menyajikan beberapa isu konsumen yang dilibatkan dalam pengembangan strategi pemasaran. Ini kan ada kolom strategi, ada kolom isu konsumen. Jadi ini keterkaitan antara isu konsumen yang digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran. Jadi ini ada beberapa hal. Kalau di sini ada terkait dengan segmentasi produk, promosi, harga, distribusi. Jadi kalau dalam hal segmentasi, apa yang dilibatkan konsumen dalam pengembangan strategi terkait dengan segmentasi? Ini adalah konsumen mana yang paling tepat untuk produk perusahaan, sifat konsumen mana yang harus digunakan untuk mensegmentasi pasar produk kita. Itu hanya sebagian saja. Jadi segmentasi kan variabelnya banyak, tapi semuanya terkait dengan konsumen. Kemudian produk, bagaimana pengembangan strategi pemasaran ini terkait produk, itu yang dikaitkan dengan konsumen adalah produk mana yang digunakan oleh konsumen saat ini. Nah, manfaat atau keuntungan apa yang diharapkan konsumen dari produk tersebut. Kemudian promosi, jadi pengembangan strategi pemasaran dalam hal promosi itu melibatkan konsumen, di mana melibatkan konsumen itu diwujudkan dalam pertanyaan ini. Promosi yang bagaimana yang dapat menggiring konsumen untuk membeli produk dan menggunakan produk kita. Ini kan juga konsumen juga. Iklan yang bagaimana yang paling efektif untuk produk kita. Paling efektif berarti paling efektif, paling mengena, sehingga konsumen itu melakukan pembelian. Jadi lagi-lagi ini adalah pada masalah konsumennya. Kemudian harga. Di dalam merumuskan harga atau menetapkan kebijakan berkaitan dengan harga, tidak mungkin perusahaan itu tidak melihat konsumen. Pasti akan ada pertimbangan tertentu, sehingga dia tetap memikirkan apakah konsumen nanti perilakunya atau bagaimana perilakunya terkait dengan harganya. Ini misalkan, seberapa penting harga bagi konsumen. Jadi kalau seberapa penting harga bagi konsumen, ini kalau jawabannya adalah harga itu begitu penting, perusahaan akan berpikir cermat untuk menaikkan harga. Karena kalau harga itu begitu penting, mungkin kenaikan harga itu akan berpengaruh sangat signifikan terhadap penjualannya. Kemudian apa dampak perubahan harga terhadap perilaku pembelian. Kemudian distribusi, ini juga melihat sisi konsumennya, di mana konsumen membeli produk itu kan merupakan distribusi. Apakah sistem distribusi yang berbeda akan mengubah perilaku pembelian? Ada distribusi langsung, ada distribusi tidak langsung. Apakah kedua sistem distribusi itu akan mengubah perilaku pembelian? Nah, dari apa yang ada di dalam tabel ini terlihat bahwa memahami konsumen itu adalah elemen penting dalam pengembangan strategi pemasaran. Semakin banyak belajar tentang konsumen, maka akan semakin baik kesempatan perusahaan
untuk mengembangkan strategi pemasarannya, dan diharapkan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan itu akan bisa efektif dan sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.